Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Antarmana, TGP Angkatan 11, Kabupaten Garut dari SDN 2 Mekar Mukti, Kecamatan Talegong. Perkenalkan, nama saya Asep Nopri Sandar, saya dari SMP Marif Talegong, TGP Angkatan 11, Kabupaten Garut. Perkenalkan, saya Eus Kurniawati, CGP Angkatan 11 dari SDN 2 Mekarwangi, Kecamatan Talegong, Kabupaten Garut. Baiklah, kali ini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual untuk modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Terima kasih sudah berkenan hadir. Sebelum melakukan coaching, kita ada rubrik penilaian. Baik, Pak. Ya. Apakah setiap tahapannya dilaksanakan seperti itu. Iya, Selanjutnya, potensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan? Baik, tentunya saya akan melaksanakan coaching dengan kesadaran penuh, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dengan rasa, selanjutnya memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan alur tirta, Pak. Oke, ya. Selanjutnya mungkin ada bagian kompetensi yang secara spesifik ingin diobservasi. Ya, baik. Tentunya nanti indikator yang akan terpenuhi mengenai solusi yang akan ditemukan oleh coach itu sendiri, Pak. Baik. Selanjutnya indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan seperti apa? Ya, nanti coach akan menemukan solusinya dan mereka akan mempertanggungjawabkan rencana-rencana aksi yang akan dihadapi, Pak. Baik, terima kasih. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Bapak. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah, baik, Pak. Iya, alhamdulillah ya. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membincangkan masalah apa kira-kira, Bu? Ya, Pak, saya ada satu masalah. Jadi, saya perhatikan akhir-akhir ini siswa saya itu ada beberapa orang atau beberapa siswa yang sering terlambat masuk kelas setelah jam istirahat, Pak. Oh, jadi Ibu menghadapi masalah mengenai keterlambatan siswa hadir ke kelas, Ibu ya? Iya. Oh, seperti itu ya. Nah, tujuannya melakukan diskusi ini apa, Bu, yang akan Ibu laksanakan atau Ibu hadapi? Saya ingin berdiskusi dengan Bapak dengan tujuan ingin menemukan solusi untuk permasalahan tersebut, Pak. Oke, baik Ibu. Untuk langkah-langkah yang akan Ibu laksanakan apa saja? Yang pertama mungkin kalau diukur dari ketercapaian level gitu dari 1 sampai 10, Ibu sekarang usahanya di posisi berapa, Bu? Di level berapa? Usaha saya baru di level 6, Pak. Oh. Iya. Nah, kalau boleh dijelaskan level 6-nya seperti apa, Bu? Level 6-nya saya baru memperingatkan atau memberitahu kepada siswa saya ketika masuk ya. Nah, kan ada anaknya terlambat, saya peringatkan, saya bertanya dulu gitu, identifikasi dulu kenapa terlambat. Kemudian saya juga memberikan atau pemberitahuan atau penjelasan bahwa kita harus kembali kepada kesepakatan kelas gitu, Pak, bahwa di kesepakatan yang telah dibuat itu harus datang dan pulang itu untuk jam pelajaran itu harus tepat waktu. Iya. Level yang ingin dicapai Ibu di level berapa? Saya ingin mencapai level 9, Pak. Bagus sekali. Dengan usaha apa saja, Bu, di level 9 itu? Di level 9 itu usahanya nanti saya ingin anak itu tumbuh motivasi sendiri dan kesadaran sendiri bahwa terlambat ke kelas itu adalah suatu permasalahan dan mereka tidak boleh mengulanginya lagi. Gitu. Baik sekali, Bu. Nah, kalau rencana yang akan Ibu laksanakan, rencana aksi apa saja yang perlu diprioritaskan, Ibu? Ya, rencananya tentu saja yang pertama selalu mengingatkan tentang kesepakatan kelas yang tadi. Kemudian juga saya ingin ada langkah yang lain apabila kesalahan tersebut masih berlangsung, yaitu melakukan segitiga restitusi. Baik, Ibu. Dari diskusi kita kali ini, apa yang didapatkan oleh Ibu?
Yang saya dapatkan, saya dapat mengatasi masalah keterlambatan siswa yang mau masuk itu dengan mengingatkan kesepakatan kelas, kemudian juga nanti melakukan segitiga restitusi, yaitu untuk mengembalikan keyakinan atau nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh siswa bersama saya, bahwa untuk ke kelas itu harus tepat waktu, Baik. disiplin gitu. Oke. Jadi kembali Kalau kepada rencana disiplin. yang sudah Ibu canangkan, kemudian kapan Ibu akan melaksanakannya? Insya Allah Pak, saya berencana menjalankannya dengan secepatnya, karena saya memikirkan ini adalah hal serius, kedisiplinan itu adalah penting. Jadi saya ingin besok saya mulai menerapkan rencana tersebut. Baik, bagus sekali Ibu. Nah, kita kan sudah menemukan solusinya, Ibu sudah mulai merencanakan. Nah, insya Allah mungkin ke depan kita akan melaksanakan tindak lanjut dari apa yang Ibu temukan solusinya dan ditindaklanjuti. Itu Bu. Mungkin demikian untuk diskusi kita kali ini. Semoga Ibu bermanfaat dan mudah-mudahan Ibu secepatnya bisa melaksanakan aksi yang akan direncanakan. Iya, terima kasih Bapak, terima kasih atas dukungannya, terima kasih juga atas bimbingannya, sehingga saya menemukan solusi untuk permasalahan saya ini. Baik, terima kasih Ibu ya, sampai ketemu lagi di kesempatan yang lain. Baik, terima kasih Pak Sepnopi telah melaksanakan coaching ya barusan. Saya akan melakukan pasca supervisi dan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Apakah coaching yang telah Bapak lakukan atau indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan telah muncul atau telah berhasil? Mohon dijelaskan. Ya, baik Pak, terima kasih. Setelah saya melakukan coaching dengan Koci, saya menemukan catatan penting bahwa alur tita memang perlu dilaksanakan dan kompetensi yang harus dikuasai memang pada alur tita memang harus dikembangkan lagi Pak. Oke, baik. Saya ada sedikit catatan terkait apa yang saya observasi tadi. Yang pertama, alur tirta dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab semuanya telah dilakukan. Tujuannya nampak, identifikasi sesuai dengan permasalahannya terkait level, dan rencana aksi tadi juga telah muncul dan baik, sehingga dalam tanggung jawab juga tindak lanjutnya kepada Koci di follow up gitu ya. Betul, di Pak. Ini, dan selanjutnya saya akan bertanya terkait kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan terkait coaching gitu ya, ya, ke depannya. Tentunya pada alur tirta dan presensi untuk mendengar aktif dan kehadiran penuh itu perlu ditingkatkan lagi, saya pikir seperti itu Pak. Baik, jadi alur tirtanya ya, harus semakin dipertajam. Betul, Pak. Terus kehadiran penuhnya present gitu ya. Terus mendengarkan aktif. Betul. Dan melakukan pertanyaan berbobot. Iya, betul Pak. Ya. Baik, mungkin demikian Pak terkait pasca supervisi yang telah tadi saya observasi dari kegiatan coaching untuk hari ini. Terima kasih. Semoga ke depan coaching kita semakin baik. Ya, terima kasih. Baik, saat ini Ibu akan melaksanakan coaching, kemudian rubrik penilaian percakapan coachingnya yang mana Ibu yang akan digunakan? Ya, yang sudah disepakati tadi Pak bersama Bapak. Iya.
tentang mengenai prinsip coaching, tentang kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi seperti Iya, itu Bu ya. iya Pak, benar. Baik, selanjutnya kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan Bu? Saya ingin mengembangkan potensi yang ada pada coach saya supaya bisa menemukan solusi terhadap permasalahannya. Selanjutnya kompetensi mana yang spesifik Bu? Ya, kompetensi yang spesifik yang ingin diobservasi oleh Bapak tentunya nanti dalam coachingnya apakah ada kehadiran penuhnya, kemudian juga apakah ada mendengarkan aktif atau dengan rasa, kemudian saya bisa mengajukan pertanyaan berbobot terhadap coach sesuai dengan alur tirta, gitu Pak. Kemudian indikator apa saja yang nanti akan Ibu laksanakan? Kalau indikatornya yang tadi, jadi saya harus hadir penuh, saya juga harus menyimak dengan aktif, rasa, mengajukan pertanyaan berbobot, alur tirta. Nah, kalaupun indikator ketercapaiannya dari tujuan perkembangan, saya tentu bahwa coach tersebut bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Baik, nah, Ibu. gitu. Ya. Selamat melaksanakan coaching, semoga berjalan dengan baik sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Iya, terima kasih Bapak. Selamat siang Pak. Selamat siang Bu. Ya, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kali ini kita akan melakukan diskusi sesuai dengan janji yang telah ditetapkan dalam WA kita ya, bahwa kali ini akan melakukan diskusi. Nah, Bapak menyatakan bahwa Bapak mempunyai suatu permasalahan. Ibu ingin tahu permasalahan Pak Randy itu sebenarnya apa yang dihadapi saat ini. Baik, terima kasih Bu. Sebelumnya dalam pertemuan kali ini saya mengucapkan terima kasih banyak karena telah bersedia untuk bertemu berdiskusi tentang masalah yang saya miliki gitu Bu. Saya punya masalah terkait daya baca atau kemampuan siswa di kelas saya Bu, di kelas 2 seperti itu Bu. Iya. Jadi masalahnya dalam minat baca atau daya baca. Iya. Apakah daya bacanya seperti apa kondisinya Pak? Jadi kelas saya di fase A, kelas 2 ya Bu ya, dari ada sampai 30% anak belum mampu membaca dengan baik. Jadi masih terbata-bata, masih mengeja, dan ya itulah mungkin meskipun ya ada beberapa program yang sampai saat ini saya jalankan seperti itu, ada Cibaku, wajib baca buku, dan pojok baca seperti itu Bu. Oh ya, iya, saya bisa menangkap permasalahan Bapak ya. Intinya masalah Bapak itu adalah minat baca siswa kelas 2 saat ini berada dalam level yang rendah yaitu 30% ya Pak ya. Nah, kita sekarang akan menyepakati tujuan dari diskusi kali ini. Tujuannya Bapak itu berdiskusi dengan saya itu ingin apa Pak? Baik, saya dalam diskusi kali ini mudah-mudahan bertujuan agar siswa-siswa yang 30% tadi yang belum bisa baca, belum bisa minat terhadap bukunya rendah gitu ya. Mudah-mudahan ya bisa lebih baik gitu. Oh iya, amin, amin, amin ya. Tujuannya mulia sekali. Nah, sekarang kembali kepada permasalahannya, Pak ya. Tadi kan Bapak mengatakan bahwa minat baca siswanya itu rendah, ada dalam 30. Bagaimana Bapak bisa menentukan kriteria tersebut gitu? Jadi terlihat dari apa? Baik, saya sebelum kan ada program wajib baca buku, membaca ya, berliterasi 15 menit sebelum masuk
pembelajaran inti gitu ya. Jadi anak-anak dituntut membaca buku non teks gitu ya. Iya. Jadi saya sudah jalankan itu, namun mungkin dari sekian banyak siswa masih ada beberapa orang yang setelah saya asesmen dari tahun pembelajaran baru gitu, ada masih hingga saat ini belum bisa baca gitu Bu. Iya, iya. 30% itu tadi. Iya, iya, Seperti itu iya. Bu. Apakah Bapak sudah melakukan suatu usaha atau tindakan untuk meningkatkan eh, daya atau minat baca siswa tersebut? Iya, Sudah. sudah Bu. Sudah. Kalau dalam skala 1 sampai 10 ya, level 1 sampai 10, usaha yang telah Bapak lakukan itu sudah dalam level berapa saat ini? Baik, jika kita masukkan ke level dari 1 sampai 10, usaha saya sekarang berada di posisi 5 Bu. 5. Kriterianya seperti apa Pak? Mungkin karena ini level paling pertengahan ya, saya baru bisa menjalankan program meskipun mungkin belum berjalan dengan baik gitu ya. Iya. Terus saya juga menyediakan pojok baca meskipun buku-bukunya mungkin belum sesuai dengan fase mereka. Oh iya, terkait program saya mengerti ya, pojok bacanya sudah disediakan. Nah, tadi Bapak menyebutkan program. Programnya program apa Pak namanya? Jibaku. Jibaku. Iya, Iya, Jibaku. wajib baca buku. Bagus sekali. Ya, programnya sudah bagus. Pojok bacanya juga sudah ada tersedia. Lah, lalu harapan Bapak ke depannya, Bapak ingin berada di level berapa? Level ideal bagi Bapak, menurut Bapak, tentang minat baca Baik, tersebut? untuk saat ini mungkin saya menaikkan ke level 8. Itu juga level yang itu membutuhkan usaha yang cukup ya, karena memang dari 5 ke 8 tiga level maju atas itu sangat membutuhkan perjuangan yang sangat gitu baik. Iya, iya betul ya. Kita itu harus berjuang dengan semangat, dengan penuh semangat Pak ya. Luar biasa Bapak keinginannya. Nah, sekarang saya ingin bertanya, strategi apa yang ingin Bapak lakukan supaya minat bacanya itu dapat meningkat ke level, dan usaha Bapak itu bisa berdampak sehingga levelnya menjadi level 8. Oh, baik. Saya mungkin mempunyai beberapa ide-ide yang mungkin menambah agar anak-anak semakin kemampuan membacanya semakin baik, khususnya tadi yang anak-anak belum bisa baca, terus minat baca yang lainnya juga meningkat gitu. Saya mungkin akan melakukan penambahan buku-buku yang sesuai dengan fasenya gitu Bu. Ada sesuai, karena mungkin kelas 2 itu buku-buku bukan buku-buku tebal dan hanya tulisan sebetulnya. Buku-buku yang tulisannya juga besar, terus banyak gambarnya, seperti itu Bu. Iya, bagus sekali ya. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita harus menyediakan buku yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik atau anak. Nah, bagaimana strategi Bapak untuk mencari referensi buku-buku yang sesuai untuk anak usia 8 tahun atau kelas 2 ini, bagaimana? Oh, baik Bu. Di pojok baca mungkin
tersedia sebagian kecil saja ya. Ya. Karena memang anak-anak pasti dengan demikian, kalau sedikit jumlahnya, kalau itu aja pasti juga bosen. Dan pengetahuannya, saya ingin pengetahuan mereka berkembang. Saya berinisiatif mungkin atau mempunyai ide jika menggunakan, sekarang kan di internet banyak itu Bu ya, buku-buku terkait buku-buku cerita gitu, cerpen yang free gitu ya, yang bisa download dengan bebas. Dan ada juga dari webnya Kemendikbud gitu ya, ada juga buku-buku non-teks yang bisa dimanfaatkan seperti itu. Iya, bagus sekali ya. Bapak sudah mempunyai ide atau gagasan yang luar biasa, yang bisa disesuaikan dengan perkembangan zaman, dengan kecanggihan teknologi. Nah, kebetulan kan di sekolah kita ada medianya yang dapat digunakan, Bapak boleh menggunakannya ya untuk melakukan rencana tersebut. Nah, satu lagi pertanyaannya, yaitu saya ingin menanyakan apakah perasaan Bapak sekarang setelah menemukan langkah-langkah atau jalan keluar dari permasalahan Bapak itu, bagaimana perasaan Bapak? Alhamdulillah, setelah diskusi yang barusan bersama Ibu, saya merasa bahagia, merasa terbimbing ya, bisa menemukan bahwa ternyata banyak media yang bisa kita gunakan, yang kita tidak serta-merta membeli buku dari luar dengan uang yang banyak gitu ya, dengan materi yang lebihnya. Kita bisa memanfaatkan apa yang ada di kita dengan menggunakan internet yang kita punya gitu ya. Kita juga bisa mencetaknya yang kita mau gitu. Itu Bu. Iya, bagus ya Bapak-bapak. Bagus sekali, kita sekarang sudah bisa menyimpulkan hasil dari diskusi ini ya Pak ya. Nah, ternyata masih ada satu lagi nih Pak. Pertanyaannya ini terkait dari eksekusi yang akan dilakukan gitu ya Pak ya, tindak lanjut dari rencana Bapak. Rencananya sudah luar biasa, sudah disesuaikan dengan perkembangan zaman, sudah disesuaikan dengan teknologi, penggunaan internet untuk mencari buku-buku referensi yang sesuai dengan kebutuhan anak di kelas 2, yang dapat memunculkan motivasi atau minat anak supaya lebih rajin dalam membaca, supaya bisa berdampak adanya peningkatan minat baca dan juga keterampilan membacanya nanti dalam pembelajaran ya Pak ya. Jadi nanti anak itu benar-benar potensinya dikembangkan oleh Bapak gitu ya. Nah, satu lagi, jadi eksekusinya Bapak akan rencananya Bapak kapan akan melakukan tindakan tersebut Pak? Baik Bu, setelah kita berbincang-bincang, saya menemukan solusi dan saya mempunyai ya ide-ide terkait tadi dibimbing Ibu sampai menemukan buku-buku yang non-teks itu bisa dimanfaatkan di kelas saya. Saya satu minggu insya Allah saya akan coba mencari referensi-referensi yang baik untuk fase A ya, di kelas 2, di kelas yang saya ampuh, dan mudah-mudahan anak-anak bisa memanfaatkan apa yang saya programkan seperti itu Bu.
Iya, baik. Nah, dalam 1 minggu ya, Pak ya. Ya, Nah, siap. nanti saya akan pantau 1 minggu ke depan, Siap. apakah rencananya sudah berjalan dengan baik, Ya. ataukah perlu direfleksi lagi. Nah, nanti apakah kita akan memerlukan diskusi lagi atau tidak. Tapi Siap. harapan saya tentu saja saya berharap program Bapak berjalan dengan lancar, sukses. Pada titik akhirnya siswa-siswa itu dapat meningkatkan kemampuan membacanya ya Pak ya. Siap, siap, Bu. Mudah-mudahan. Nah, terima kasih Bapak sudah mau berbagi masalahnya. Terima kasih juga karena sudah mau mengutarakan permasalahannya. Mudah-mudahan ini bukan coaching yang terakhir ya Pak ya. Ya, siap. Ke depan apabila ada masalah lagi jangan sungkan untuk berdiskusi. Ya. Terima kasih Bu atas bimbingannya. Ya, mudah-mudahan saya secepatnya bisa eksekusi apa yang saya rencanakan. Iya, bagus, bagus. Sekarang Bapak boleh kembali. Baik, Ibu, setelah saya perhatikan dari proses kegiatan coaching yang sudah dilakukan, bahwasanya prinsip coaching sudah tercapai, kemudian kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Dan selanjutnya kehadiran penuh juga sudah Ibu lakukan, kemudian presensi dengan rasa, kemudian memberikan pertanyaan berbobot dengan alur tirta, dan kira-kira apa yang sudah tercapai Bu dari proses atau prinsip coaching yang sudah dilakukan oleh Ibu? Alhamdulillah, kalau menurut saya kompetensi tersebut sudah tercapai, meskipun mungkin belum secara maksimal Pak. Baik, untuk kompetensi apa yang ingin ditingkatkan Ibu? Nah, kompetensi yang ingin ditingkatkan lagi tentu saja semuanya juga ingin ditingkatkan Pak, supaya bisa lebih maksimal dan lebih baik lagi. Tadi mulai dari prinsip-prinsip coachingnya, dari kemitraannya, kemudian keefektifannya, dan juga untuk memaksimalkan potensi dari coachingnya Pak ya, ya yang itu. Kemudian saya juga tadi kompetensinya tentang kehadiran penuh, saya menyimak coaching gitu ya, permasalahannya, kemudian dalam mendengarkan aktif dengan rasa juga, di mana saya memberikan umpan balik terhadap apa yang disampaikan coach, dan juga saya juga ingin meningkatkan kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot yang sesuai dengan alur tirta Pak. Baik. Ya, terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu untuk melaksanakan pasca observasi yang kita lakukan setelah Ibu melaksanakan coaching dengan coaching. Baik, terima kasih Ibu. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Pak Randy ya. Kali ini Pak Randy akan melakukan coaching terhadap Pak Asep Nopi Risnandar, dan saya di sini bertindak sebagai seorang pengamat atau observer. Sebelum ke pelaksanaan coaching, ada hal-hal yang perlu saya diskusikan bersama Bapak ya Pak ya. Siap. Yang pertama terkait rubrik penilaian untuk percakapan coaching yang telah kita sepakati ya, bahwa kemarin sudah dikirimkan melalui surel ya, email. Sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak, tujuan Bapak itu melakukan coaching kepada coachingnya Bapak itu untuk apa gitu. Jadi kompetisi apa yang ingin Bapak berdayakan atau Bapak kembangkan terhadap coaching? Baik Bu, terima kasih ya atas waktunya. Nanti saya dalam proses coaching, saya mencoba mengembangkan potensi coaching, yaitu kesadaran penuh dan mendengarkan aktif Bu. Iya. Iya, jadi 2 saja ataukah ada yang lainnya? Ya, dicoba 2 saja dulu. 2 saja dulu agar lebih efektif. Oh iya, bagus. Nah, kemudian kalau yang lebih spesifiknya, Bapak dalam kompetisi yang mana yang ingin
saya observasi. Oh, nanti dalam presence, kehadiran penuh. Jadi dalam proses coaching fokus gitu ke permasalahan seperti itu, Bu. Ya, baik-baik. Nah, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang dilakukan itu apa, Pak? Indikatornya? Baik. Setelah melakukan coaching, diharapkan coach dapat menemukan solusi terhadap apa yang menjadi permasalahannya gitu, Bu. Oh, ya, bagus. Sekarang Bapak boleh melakukan coaching, Pak. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di tempat saya. Dan sekarang kita akan meneruskan apa yang kita kemarin berbincangkan di WA gitu ya. Betul, Pak. Terkait permasalahan yang terjadi di sekolah gitu ya. Iya, Pak. Sebelumnya Pak Asep ada sesuatu yang bisa ada permasalahan yang bisa diungkapkan gitu. Iya, Pak. Baik, tujuannya terima kasih, kita berdiskusi hari ini gitu. Iya, baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Sebetulnya saya punya masalah di sekolah ketika pembelajaran itu guru-guru kurang aktif gitu dalam melakukan pembelajaran gitu, Pak. Jadi siswa terbengkalai gitu. Iya. Itu Pak. Jadi masalahnya guru itu hanya memberikan tugas, kemudian dia masuk kelas, keluar kelas, dan seperti itu. Oh, jadi guru kurang aktif, Iya. jarang ke kelas. Iya. Ada kasih tugas keluar lagi seperti itu. Betul, ya. Pak. Betul, Pak. Seperti itu, Pak. Berarti disiplinnya kurang gitu ya. Jauh banget, Pak. Dari permasalahan tersebut, apakah Bapak selama ini gitu ya, ketika kita kaitkan dengan skala gitu ya, dari 1 sampai 10 gitu ya, tindakan apa yang telah Bapak lakukan untuk meminimalisir guru-guru yang demikian dijelaskan? Baik, Pak. Untuk masalah yang dihadapi memang saya pikir kerjasama dengan rekan sejawat itu perlu, Pak, karena kita saling mengingatkan ketika guru yang terlambat ataupun hanya sekedar memberikan tugas ke siswa dan dia pulang begitu saja, kemudian dia di kantor dan hanya bermain gadget gitu tanpa memperdulikan hak-hak hak-hak siswa gitu untuk belajar gitu, Pak. Jadi sementara ini yang saya lakukan hanya sebatas menegur seperti itu, Pak. Jadi hanya sebatas ya mengacuhkan kadang-kadang gitu, Pak. Oh, seperti itu ya. Iya. Apa yang telah dilakukan Pak Nopi tadi menegur ya. Iya. Kalau dalam posisi 1 sampai 10 kira-kira di posisi berapa? Di posisi 5, Pak, untuk Posisi saat 5. ini. Ya. Boleh diceritakan seperti apa? Ya, seperti yang saya barusan sampaikan bahwa saya hanya sebatas menegur dan kemudian hanya sebatas itu jadwalnya sudah tertera, kenapa masih di kantor gitu, belum masuk kelas, belum memberikan pembelajaran gitu, Pak. Baik, jadwal sudah tertera ya, Pak. Ditegur juga sudah gitu ya. Ketika dalam posisi skala 5 itu yang tadi Bapak bicarakan, adakah keinginan Bapak untuk menaikkan skala itu? Ada, Pak. Sampai berapa coba? Ya, harapan saya di posisi 8, Pak. Menurut saya di posisi 8 itu guru harus sudah mampu berkolaborasi, kemudian dia memahami
proses pembelajaran mulai dari perencanaan, kemudian strategi, terus kemudian metode pembelajaran dan media-media pembelajaran yang mendukung proses pembelajaran yang dilaksanakan gitu Pak. Ya, dalam posisi 8 Bapak mengungkapkan bahwa guru-guru di sekolah berkolaborasi ya Betul, Pak. dengan sesama rekannya, terus memanfaatkan yang ada di sekolah gitu. Betul, ya Pak. Pasti Bapak juga mengetahui atau memiliki gitu ya, memiliki rencana untuk agar ketercapaian apa yang tadi dikatakan yang menurut Bapak Asep ideal seperti itu ya. Seperti apa? Iya, baik. Mungkin saya akan merencanakan untuk belajar bersama mengenai topik yang ada di PMM. Tentunya di sana banyak topik-topik yang perlu digali, dipelajari, kemudian diaksikan, didiseminasikan sesama rekan sejawat. Jadi punya persepsi yang sama, Pak. Ketika sudah membahas suatu topik di PMM, insya Allah nanti akan lebih termotivasi gitu, Pak. Mengenai cara belajarnya atau cara mempraktekkan pembelajaran, kemudian mampu merencanakan menyusun pembelajaran dengan baik, Pak. Betul. Iya, sangat bagus sekali ya Pak, terkait apa yang Bapak sampaikan terkait diskusi. Mulai sekarang kan PMM bukan lagi ini sebagai pegangan guru ya Pak ya. Betul. PMM hampir semua apa yang kita butuhkan ada di sana. Betul. Ya, terkait media, tadi pembelajaran yang lain tentang topik-topik yang relevan dengan sekolah seperti itu. Ada lagi mungkin ke depan mungkin kita akan mengaktifkan, karena di sekolah kami itu sudah ada komunitas belajar yang sudah dibentuk, kemudian nanti insya Allah dengan rekan sejawat kita berkomitmen untuk mulai kembali mengaktifkan dan berbagi, berkolaborasi mengenai topik-topik yang penting di PMM untuk dibahas, untuk disamakan persepsinya, kemudian dipraktikkan seperti itu, Pak. Sangat bagus, Pak. Saya menangkap bahwa ini adalah rencana yang sangat baik untuk diterapkan terkait diskusi topik PMM. Ada juga mengaktifkan kembali ya komunitas belajar di sekolah Bapak. Itu sangat relevan hari ini. Kita lebih menekankan diskusi sesama rekan sejawat. Kan bahwa komunitas belajar itu dibentuk untuk mencari solusi yang ada di sekolah gitu ya, yang ya lingkup lebih kecilnya antar guru. Betul. Gitu ya, memecahkan permasalahan itu. Nah, selanjutnya Pak Asep, terkait rencana yang telah dikemukakan tadi terkait diskusi bersama rekan sejawat tentang pemanfaatan PMM gitu ya, terus mengaktifkan Kombel, kapan nih bisa dilaksanakan? Mudah-mudahan dari mulai besok juga saya akan melaksanakan untuk bekerja sama dengan rekan guru. Baik. Untuk mulai kembali mengaktifkan komunitas belajar, dan itu kita sudah berkomitmen bahwa di komunitas belajar kita mempunyai WhatsApp group. Di sana kita bisa saling berbagi, saling bertanya, kemudian saling mengusulkan apa program yang akan kita laksanakan. Baik, insya Allah mulai besok juga saya akan menindaklanjuti dari masalah yang saya hadapi. Siap, ya, sangat baik ya. Nanti saya akan lebih lanjut akan kita berbincang-bincang kembali. Baik. Ya, apakah rencana aksi kita ini berjalan dengan baik ya. Iya, Pak. Kedepannya mungkin
eh, semoga apa yang kita perbincangkan hari ini, diskusikan hari ini terkait permasalahan guru gitu ya, dapat terselesaikan mulai hari besok gitu ya, insya Allah, Pak. sesuai dengan rencana gitu Betul, ya. Pak. Selanjutnya kesannya gimana? Ya, Setelah kesannya alhamdulillah Pak, saya merasa senang dan merasa lega sekarang sudah melakukan coaching, berdiskusi dengan Bapak dengan bantuan stimulus-stimulus pertanyaan berbobot yang sudah Bapak ajukan. Insya Allah saya akan melaksanakan atau menindaklanjuti solusi yang saya rencanakan. Seperti itu, Pak. Iya, siap. Terima kasih Pak Asep. Mungkin diskusi kali ini cukupkan sekian ya. Saya tunggu kelanjutannya. Baik, semoga kita tidak berhenti di sini. Kita akan terus berkolaborasi. Kita akan terus berubah untuk pendidikan kita. Seperti itu ya. Iya Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak ya. Iya, sama-sama. Ya. Permisi Pak ya. Alhamdulillah ya. Pelaksanaan coaching yang Bapak laksanakan berjalan dengan lancar dan saya juga sudah melakukan pengamatan. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak itu tadi selama coaching melakukan apa saja? Oh iya, terima kasih Bu. Selama coaching tadi alhamdulillah saya mengacu ke Tirta ya Bu ya. Ya. Ada di tujuan coachingnya dikemukakan bahwa Pak Asep ingin guru-guru yang kurang efektif dalam artian mengajar, beliau menginginkan kembali lebih baik gitu ya, lebih memanfaatkan potensinya, terus memanfaatkan platform media mengajarnya, terus dan ya dia mengungkapkan bahwa permasalahannya ingin dicarikan solusi. Selanjutnya mungkin saya mengidentifikasi tadi terkait permasalahannya dengan menanyakan apa yang telah dilakukan sebagai beliau sebagai kepala sekolah gitu ya. Ternyata memang telah mengukur, telah membuat jadwal dan menegur juga, mungkin sejauh itu belum efektif ya. Langsung tadi ke rencana aksi gitu ya. Alhamdulillah ada 2 poin yang saya catat, bahwa beliau mengungkapkan akan diskusi mulai topik yang sedang ya guru-guru hari ini booming ya, PMM ya, terus Kombal juga gitu. Yang terakhir saya meminta beliau bahwa kapan mulai dilaksanakan hal itu ya, mulai besok katanya siap. Oh iya, itu, Bu. Bagus sekali ya. Ternyata coaching yang dilakukan oleh Bapak itu sudah sesuai dengan kompetensi coaching dan juga pertanyaan-pertanyaan yang Bapak ajukan itu sudah berbobot sesuai dengan alur Tirta ya Pak ya. Bagus sekali. Nah itu berarti indikator ketercapaian pengembangannya itu sudah tercapai ya Pak ya? Sejauh ini alhamdulillah, karena memang Coach menemukan solusi sendiri gitu ya. Dan Coach siap untuk eksekusi terkait rencana aksi ya, menurut hemat saya. Iya. Nah, di sini ya Bapak, di sini berdasarkan catatan saya selama mengobservasi, ya di sini ada fakta ya bahwa Bapak itu sudah melaksanakan coaching dengan
eh, kehadiran penuh gitu. Jadi faktanya terlihat bahwa Bapak itu bisa berkomunikasi, fokus terhadap perhatian, memberikan perhatian, hadir penuh dengan raga Bapak dan juga jiwa. Jadi emosinya juga hadir untuk menanggapi atau menggali, memberdayakan Koci ya Pak ya. Nah itu kemudian yang keduanya juga dalam kompetensi yang kedua yaitu mendengarkan aktif gitu ya Pak, yaitu dengan rasa. Di sini dalam catatan saya Bapak itu sudah bisa mendengarkan aktif karena Bapak bisa mengumpan balik, memberikan umpan balik yang sesuai gitu. Jadi nyambung gitu ya obrolan antara Bapak sebagai coach dan juga coachingnya juga. Tadi yang diperbincangkan adalah masalah yang ada di sekolah coaching gitu. Sebagai kepala sekolah melihat permasalahan bahwa guru-gurunya itu sering terlambat, malas gitu ya untuk atau kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Jadi kadang telat ke kelas, suka di kantor. Nah itu kan data-datanya ya. Ternyata akhirnya dengan adanya coaching dapat dicari solusinya, yaitu dengan memberikan teguran atau peringatan ya Pak ya. Kemudian juga ada mendiskusikan gitu untuk belajar lebih giat lagi dalam pelatihan mandiri yang ada di PMM. Kemudian ada juga melakukan diskusi dengan memanfaatkan komunitas belajar yang ada di sekolah ya, benar kan? Nah itu ya. Maka saya merasa coaching Bapak itu sangat baik sekali ya Pak ya. Nah sekarang adakah kompetensi yang lain gitu yang ingin dikembangkan dari coaching yang telah dilakukan Pak? Baik Bu, coaching yang telah dilakukan menurut saya masih perlu banyak belajar, masih perlu banyak berlatih, masih perlu banyak referensi. Untuk itu dari beberapa kompetensi terkait kehadiran penuh gitu ya, presence, terus mendengarkan aktif dengan rasa gitu, dan mengajukan pertanyaan berbobot itu saya rasa perlu terus dikembangkan gitu ya, agar proses coaching berjalan dengan baik dan memang coaching ini berhasil seperti itu. Ya alhamdulillah ya. Sekarang kegiatan kita sudah selesai, mudah-mudahan apa yang diharapkan dari pelaksanaan coaching ini bisa tercapai ya Pak ya. Dan kedepannya ada tindak lanjut atau aksi nyata langsung gitu dari rencana-rencana yang diungkapkan oleh coach. Terima kasih atas waktunya. Siap, terima kasih Bu. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.